Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita masih pada pembahasan sifatu as-salah, sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Maslamata Sa'id bin Yazid, dari Abu Maslamah, namanya adalah Sa'id bin Yazid, qala, ia berkata, Sa'altu Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Maslamah, saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akanan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli fi na'laihi. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dengan mengenakan kedua sandalnya? Jadi apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau salat itu kadang memakai sandal? Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, na'am, iya. Kata Anas bin Malik, betul bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kadang sholat menggunakan sandal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ada dua pembahasan yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan jawazus sholah fin ni'al. Dibolehkannya sholat sambil memakai sandal. Dibolehkannya sholat sambil memakai sandal. Jadi seseorang jamaah tidak masalah, boleh bagi dia untuk sholat dengan memakai sandal. Tentunya dengan syarat sandalnya itu bebas dari najis. Kalau seandainya sandalnya ada najis, maka ini tidak dibolehkan. Kata Ibnu Battal, wa huwa mahmulun ala ma idza lam yakun fihi ma najasah. Kata Ibnu Battal, hal ini dibolehkan apabila di sandal yang digunakan untuk sholat tidak terdapat di dalamnya najis. Jadi jamaah, poin pertama, bahwasannya sholat menggunakan sandal boleh apa tidak? Boleh. Dengan syarat sandalnya tidak terkena apa? Najis. Suatu hari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi para sahabatnya dengan menggunakan sandal. Ketika sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sandal dan beliau sebagai imam. Ketika di pertengahan sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sandalnya dan menaruh di sebelah kirinya. Jadi sedang sholat pakai sandal, tiba-tiba kok di pertengahan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sandalnya dan ditaruh di sebelah kiri. Kemudian melihat hal itu jamaah, para sahabat pun ikut melepas sandalnya. Jadi ternyata Nabi sholat pakai sandal, para sahabat juga sholat pakainya apa? Sandal. Ketika Nabi melepas sandalnya, para sahabat juga ikut melepas sandal-sandal mereka. Selesai sholat, Nabi SAW bersabda, Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum atau ni'alakum.
Apa yang menjadikan kalian kok melepas sandal-sandal kalian? Apa kata para sahabat? Mereka mengatakan, Ra'aina ka alqaitana alaika fa alqaina ni'alana. Wahai Rasulullah SAW, kami melihat engkau melepas sandalmu. Sehingga kami pun ikut melepas sandal-sandal kami. Jadi para sahabat ikut melepas sandalnya karena melihat Nabi SAW melepas sandal. Kata Nabi SAW, Inna Jibril atani fa akhbaroni anna fihima qadara. Kalau saya melepas sandal, karena tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwasannya di sandal saya ada najisnya. Sedangkan para sahabat sandalnya ada najis enggak? Belum tentu, enggak ada. Jadi para sahabat di sini jamaah menunjukkan betapa cepatnya mereka dalam menjalankan, mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini kurang tepat, karena Nabi SAW melepas sandal itu karena di sandalnya ada najis, sedangkan di sandal para sahabat tidak ada apanya? Najisnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Idza dakhala ahadukumul masjidah. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyandur fa in ra'a fi na'laihi qadara. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, dicek dulu sandalnya. Kalau seandainya ada najis, hendaknya dia bersihkan. Fal yusalli fihima. Kalau seandainya sudah bersih, maka dibolehkan sholat dengan menggunakan sandal. Ini poin pertama jamaah. Jadi sholat menggunakan sandal itu dibolehkan. Poin yang kedua adalah apa hukum sholat menggunakan sandal. Jadi poin pertama, menggunakan sandal itu dibolehkan. Poin berikutnya adalah hukumnya apa. Jadi kita sepakat sholat menggunakan sandal itu boleh. Kemudian datang pertanyaan berikutnya, hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah rukhsah. Berarti rukhsah ini dilakukan ketika ada apa? Hajat. Dilakukan ketika ada kebutuhan seseorang sholat menggunakan sandal. Sebagian yang lain, madhab Hambali mengatakan sholat menggunakan sandal itu hukumnya sunnah. Berarti ketika kita sholat menggunakan sandal jamaah, kita telah menghidupkan sunnah yang sudah jarang dilakukan. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahud. Apa bentuk penyelisihannya? Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu kalau sholat nggak pakai sandal, kalau sholat nggak pakai sepatu. Jadi ada yang mengatakan hukumnya apa tadi? Rukhsah. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Pertanyaannya, lah kalau sekarang bagaimana Ustadz? Sekarang kan masjidnya, musolanya sudah pakai apa? Keramik, sudah pakai karpet. Apakah masih disunahkan Ustadz? Para ulama diantaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan, Kanatil masajidu qadiman tufrashu bil hasba war romel. Kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu lantainya masih pakai pasir. Jadi di zaman Nabi, masjid itu atapnya itu hanya ditutup dengan pelepah kurma, sedangkan lantainya itu masih pakai apa? Pasir. Fayusalli fihi ma binni'al wala yata'athar. Sehingga ketika seseorang sholat menggunakan sandal nggak pengaruh. Jadi yang namanya pasir ya seseorang mau pakai sandal, pakai sepatu nggak pengaruh. Benar-benar mengatakan inna mura'at halil masajid. Kalau kita perhatikan keadaan masjid zaman sekarang, yang dimana masjid itu sudah menggunakan apa? Karpet, sudah menggunakan keramik, tak tadi an la yusalla bin ni'al. Maka hal ini yang lebih tepat adalah kalau sholat ya tidak pakai apa? Sandal. Jadi jamaah, hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasannya Nabi sholat pakai sandal itu melihat kondisi masjid di zaman itu. Yang dimana masjid di zaman itu jamaah itu lantainya masih pakai pasir. Lantainya itu dari pasir.
sehingga sholat pakai sandal tidak masalah. Sedangkan di zaman sekarang sudah ada keramik, sudah ada karpet, maka tentunya akan bisa jadi satu mengotori karpet, sajadah, yang kedua bisa jadi cepat merusak karpet atau sajadah. Sehingga kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, kalau zaman sekarang tidak cocok kalau seandainya sholat di masjid menggunakan apa? Sandal. Belum lagi nanti jamaah yang lain. Aduh, ini orang pakai sandal, jangan-jangan sandalnya ada apa ya? Ada najisnya. Sehingga kurang bijak kalau seandainya mempraktekkan sunnah pakai sandal di zaman sekarang dilakukan di masjid. Mungkin ada bertanya, Ustadz ini kan sunnah Ustadz. Harus ada yang menghidupkan. Betul, kita bisa menghidupkan sunnah ini. Kapan? Ketika kita contohnya berada di hutan. Contohnya kita berada di pantai. Contohnya kita berada di sawah. Jadi kalau kita di sawah, kita contohnya sholat di sawah atau sholat di hutan sedang camping atau sholat di pantai, maka usahakan untuk sholat dengan sandal. Niatnya apa? Niatnya menghidupkan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dulu waktu kita di kampus sering menghidupkan sunnah itu ketika kita jalan-jalan ke pantai dan seterusnya, maka kita sholat dengan menggunakan sandal-sandal kita dengan niat untuk menghidupkan apa? Sunnah. Jadi sunnah ini jamaah tetap bisa kita hidupkan, tinggal kita melihat melihat tempatnya. Apakah tempat itu layak untuk kita sholat menggunakan sandal atau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.